shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi tawil fadli wal kiram. Amma ba'd. Hadirin abu-abu, tunggu-tunggu, gure-gure, memanduk jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kepada kitanya sebagai hambanya dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pertama-tama Allah memberitahu kepada kitanya sebagai hambanya, hendaklah kita tahu bahwa diri kita sebenarnya tidak tahu kecuali hanya apa yang diberitahu oleh Allah. Itulah yang kita tahu. Selebih dari itu kita hamba Allah tidak tahu. Allah di Quran mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak didatangkan akan kamu oleh Allah daripada ilmu kecuali hanya sedikit. Karenanya Allah mengatakan wallahu ya'lamu, Allah itu tahu, wa antum la ta'lamun, kamu itu tidak tahu. Maka bedanya sebagai hamba, hendaklah kita tahu dan kita yakin bahwa kita tidak tahu kecuali apa yang sudah diberitahu oleh Allah, barulah kita tahu. Allah memberitahu kepada kitanya di antaranya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kala engkau membenci akan sesuatu, kadang-kala engkau membenci akan sesuatu yang dibuat Allah kepadamu, yang diberikan oleh Allah kepadamu, padahal sesuatu yang kau benci itulah yang terbaik untukmu, itulah yang membawa kamu kepada akibat yang akan membahagiakan kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan kadang-kala engkau itu mencintai, senang engkau terhadap sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu itu amat sangat jelek untukmu, padahal sesuatu itu amat jahat untuk kamu. Maka gedanya tak paham daripada
apa yang diberitahu oleh Allah bahwa diberikan oleh Allah kepada hambanya akan sesuatu, diberi itu belum tentu diberi, tapi kadang diberi sebenarnya tak diberi. Demikianlah hendaknya kita tahu, kalau Allah tak memberi kepadamu sesuatu yang kau inginkan, yang kau dambakan, hendaknya engkau tahu, tak diberi itu belum tentu tak diberi. Tak diberi itu belum tentu tak diberi. Kadang tak diberi itu, itulah sebenarnya diberi. Coba Gedanyo perhatikan bagaimana kehidupan orang-orang kafir. Mereka amat banyak mendapatkan kelezatan, kemewahan, kebahagiaan dunianya. Mereka menginginkan harta. Allah memberikan harta yang banyak buat mereka. Mereka menginginkan pangkat. Allah memberikan pangkat yang tinggi buat mereka. Mereka menginginkan kemewahan. Allah berikan kemewahan hidup buat mereka. Banyak yang mereka inginkan, Allah memenuhinya. Pertanyaannya, apakah Allah memberi buat mereka itu sebenarnya diberi? Jawab, bukan. Kenapa bukan? Allah memberi kepada mereka kemewahan, tapi Allah tak memberi kepada mereka dengan kemewahan itu mereka ingat Allah. Dengan kemewahan itu mereka beribadah kepada Allah. Dengan kemewahan itu mereka bersyukur kepada Allah. Dengan kemewahan itu mereka mendapatkan syurga Allah. Itu tak diberikan. Setelah diberi kelezatan dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia buat mereka, akibat dari semua itu mereka tak mendapatkan ridha Allah. Akibat dari semua itu mereka tak mendapatkan kasih sayang Allah. Akibat dari semua itu mereka tak mendapatkan ridhonya Allah. Akibat dari semua itu mereka tak mendapatkan syurga Allah. Kalau demikian halnya, yakinlah engkau diberi sebenarnya tak diberi. Yang diberi hanya kelezatan sementara, adapun kelezatan yang sebenarnya Allah tak memberi buat mereka. Maka oleh karena orang beriman, hendaklah takalan dikala ada yang bertanya inginkan Allah memberinya, lihatlah dengan mata hatimu, jangan selalu kau lihat dengan mata kepalamu. Apakah kemauanmu yang diberikan oleh Allah kepadamu sebenarnya Allah itu memberi kepadamu? Lihatlah, bila dengan pemberiannya itu engkau ingat selalu kepada Allah, bila dengan pemberiannya itu engkau selalu dekat dengan Allah, dekat dengan agamanya, bila dengan pemberian Allah itu engkau selalu tak pernah henti-hentinya berbuat taat kepada Allah, maka yakinlah diberi kepada engkau itu sebenarnya diberi. Karena dengan pemberian yang sifatnya sementara, engkau mendapatkan pemberian
pemberian yang abadi esok kelak nanti. Tapi bila engkau perhatikan pada yang diberi Allah kepadamu, dengan pemberian itu kau tak ingat Allah, engkau tidak dekat dengan agama Allah, engkau tidak sungguh beribadah kepada Allah, maka yakinlah Allah memberi kepadamu sebenarnya bukan diberi. Diberi hanya kelezatan sementara, tapi Allah tak memberi kepadamu kelezatan yang abadi kelak nanti. Maka diberi kelezatan sementara dalam hidup, engkau akan mendapatkan akibat siksa dan adab yang amat pedih esok. Kalau demikian, diberi sebenarnya tak diberi. Demikian hendaknya kau lihat apabila Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan di dalam hidup. Cukup kata kita harga yang tak boleh kaya sampai anturonyo golong jadi kaya di Allah. Cukup kata muda ilmu tapi anturonyo golong jadi ilmu di Allah. Cukup kata pangkat sampai anturonyo golong bujuk pangkat di Allah. Hawa tu badan sehat juga, tapi anturonyo macam sakit makin yang terasa. Allah tak memberi apa yang kau inginkan. Apakah tidak diberi itu sebenarnya Allah tak memberi kepadamu? Coba perhatikan dengan iman, perhatikan dengan hati, lihatlah dengan apa yang disinari oleh Islam, oleh iman. Apabila dengan tak diberi itu, engkau tak diberi kaya, tapi dengan tidak kayamu, engkau selalu ingat pada Allah. Dengan tidak kayamu, engkau selalu dekat dengan Allah. Dengan tidak kayamu, engkau selalu beribadah kepada Allah. Maka tak diberi kepadamu itu karena untuk mengingatkan kamu kepadanya. Tak diberi kepadamu supaya kamu selalu meminta kepadanya. Tak diberi kepadamu supaya kamu selalu memperhambakan diri kepadanya. Maka tak diberi kepadamu sebenarnya itu diberi. Karena tak diberi kelezatan yang sementara, Allah ingin memberikan kepadamu syurga, kesenangan dan kelezatan yang abadi kelak nanti. Tapi apabila dengan tidak diberi apa yang kau inginkan, dengan itu kau tak ingat Tuhan, dengan itu engkau tak beribadah kepadanya, dengan itu engkau tidak mendekatkan diri kepadanya, yakinlah tak diberi kepadamu sebenarnya lah tak diberi. Dunia kau tak mendapatkan apa yang kau inginkan, di akhirat juga engkau tak akan mendapatkan kelezatan yang amat sangat engkau harapkan. Hadirin, tunggu-tunggu gure-gure yang dirahmati Allah, terhadap orang yang beriman, apabila dilihat dengan iman, diterima dengan iman, disikapi dengan iman, maka orang beriman akan merasakan diberi oleh Allah kepadanya di dalam dunia ini, maka diberi itu sebenarnya diberi. Tak diberi kepadanya dalam hidup ini apa yang dia inginkan, tak diberi itu juga sebenarnya diberi. Apabila engkau lihat dengan iman, engkau nilai dengan iman, maka engkau melihat Allah sangat sayang kepada berkanya orang beriman.
Seberapa sayangnya Allah pada orang beriman, juga oleh Rasulullah. Sayang Allah pada orang yang beriman melebihi sayangnya ibu yang penyayang kepada anak yang sedang disayang. Jauh lebih sayang Allah. Kalau demikian sayang Allah kepada hambanya yang beriman, maka tidak mungkin Allah tidak memberi kepadanya. Selalu diberi, tapi diberi tidaklah semata-mata diberi. Kadang diberi dengan tidak diberi. Tidak diberi, itulah sebenarnya diberi. Tak diberi karena disayangi. Lagi tanyo na anu, yang anu tanyo mantap cut, mantap ubud, mantap tika. Tanyo ulun kaya, ilake leanu haya, nudo honda taboh belum enmek. Nyan awate lake tajuk Tuhan, monyo tanyo sayang ke anu han tajuk, kon yang dilake tajuk. Yang dilake emek, yang tajuk cabung renung. Pakon karena tanda sayang. Pakon cabung renung tajuk yang layak. Menyokap do emek sama dengan dan kini. Demikian Allah melihat hambanya. Dikala dilihat ini orang patut diberi, karena dengannya dia ingat Allah, maka diberi kepadanya. Itulah sebenarnya diberi. Bila dikatakan oleh Allah ini hambaku tak patut dia diberi, maka Allah tak memberi. Dengan tidak diberi dia ingat Tuhan, dengan tak diberi dia beribadah kepada Allah, dengan tak diberi dia selalu dekat dengan Allah, maka tak diberi itu sebenarnya lah diberi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karenanya dikala engkau mendapatkan suatu kemenangan, jangan dulu kau nilai menang itu menang, tapi lihatlah apakah dengan kemenanganmu akan mengakibatkan engkau menang besok di akhirat. Kalau dengan menangmu itu kau akan mendapatkan kemenangan besok di akhirat, maka menangmu itu sebenarnya menang. Tapi dikala dengan menangmu itu akan mengakibatkan engkau tersiksa besok di akhirat, maka jangan engkau menganggap menangmu itu menang. Sebenarnya bukan menang, tapi engkau kalah, engkau tak berhasil. Karena akibat dari kemenanganmu, engkau mendapatkan azab yang abadi di akhirat kelak. Demikian juga andainya engkau kalah, jangan engkau melihat kalahmu itu kalah, tapi lihatlah apakah dengan kekalahan engkau akan mendapatkan keridhaan Allah besok, atau akibatnya engkau akan mendapatkan azabnya besok. Kalau dengan kalahmu mengakibatkan kau bahagia besok, maka kalahmu itulah kemenanganmu. Tetapi bila dengan kalahmu engkau akan mendapatkan azab Allah besok, maka yakinlah kalahmu itu sebenarnya kamu kalah. Maka dikala takalan masa jino, dikatakan sang hayu kape, sang menang kape dengan kanyo, tapi jangan kau anggap kemenangan orang kafir itu sebenarnya menang. Tidak. Mereka dipugar tanyoban yang hawa iblaku tanyoban yang galak. Mereka dapat memenangkan. Tanyo lahirnya kalah, tapi jangan engkau anggap kemenangan mereka itu menang. Tidak. Kenapa tidak? Karena kemenangan mereka mengakibatkan mereka dibenci oleh Allah. Kemenangan mereka itu mengakibatkan mereka mendapatkan azab pedih daripada Allah esok nanti. Kemenangan mereka hari ini mengakibatkan diri mereka itu lebih jauh dengan Allah. Maka kemenangan mereka bukan rahmat,
tapi kemenangan mereka itu istighfar. Karenanya jangan engkau lihat keberhasilan mereka itu keberhasilan, tapi yakinlah keberhasilan mereka sebenarnya kegagalan, karena akibat dari keberhasilannya itu neraka yang mereka dapat. Makin mereka berhasil, makin jauh mereka dengan surga, makin dekat mereka dengan neraka, makin tinggi adab, dahsyat adab yang akan didapatkan besok oleh si mereka. Karenanya tanya ulun yang beriman, yang kaya kepasau iman oleh Allah di dalam dada, lihatlah dengan iman itu. Jangan kau pandang dengan mata kepala, karena yang didapat oleh mata ulai itu palsu. Yang dilihat oleh mata hati itu yang sebenarnya. Menyatakan dengan mata ulai, tatanya mbak mata bena rayu mata ulo hanarayata bena ma irayu. Tapi sebenarnya kah matahari sebesar itu? Jawab tidak. Bila engkau melihat dengan mata, kau dapatkan matahari itu kecil, karena yang didapat oleh mata kepala itu palsu. Tapi tanyakanlah pada hatimu, lihatlah dengan mata hatimu, engkau akan mendapatkan matahari jauh lebih besar ketimbang bumi tempat kita tinggal ini. Jangan selalu mengandalkan mata kepala, jangan selalu melihat dengan hawa nafsu, tapi lihatlah dengan iman, lihatlah dengan Islam, lihatlah dengan mata hati. Engkau akan mendapatkan yang sebenarnya. Maka engkau akan mendapatkan dikala Allah memberi kepadamu, kalau engkau sikapi dengan iman, Allah memberi karena sayang kepadamu. Demikian dikala Allah tak memberi kepadamu, kau sikapi dengan iman, kau dapatkan kasih sayang Allah kepadamu. Karena sayangnya, maka Allah tak memberi kepadamu. Maka engkau dapat, engkau syukur kepadanya. Engkau tak mendapat, engkau juga syukur kepadanya. Karena pada dua-duanya engkau dapatkan kasih sayang Allah yang amat sangat kepadamu. Nyokut makna yang terkandung di dalam ayat Allah yang singkat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, wa huwa syarrul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah memberitahu, hendaklah engkau tahu bahwa sebenarnya engkau tak tahu, kecuali seberapa, sebatas yang diberitahu oleh Allah. Karenanya belajarlah dengan sungguh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar engkau tidak salah di dalam melihat kehidupan dunia yang fana ini. Laginya lebihkan ulun-ulun kuat.